Ini kita merevisi undang-undang KPK lebih sulit daripada merevisi konstitusi. Apakah kita merevisi konstitusi itu maka dianggap melemahkan negara? Dia bisa tangkap orang tanpa proses KUHAP. Dia bisa geledah tanpa izin dari pengadilan. Dia bisa menyadap orang sekapan pun mereka mau. Dan yang mengkontrol itulah diri mereka sendiri. Yang saling melindungi. Gitu loh. Nah kalau tidak lulus, ya sudah terima dong. Ya, kenapa sih mau bertahan terus-menerus di KPK itu bertahun-tahun? Ada apa? Emang nikmat betul jadi penyidik KPK itu? Menurut saya, orang-orang model beginian nggak lolos dalam tes wawasan kebangsaan. Wajar. Kenapa? Karena berbicara tentang kelompok yang menguasai KPK. Nah, kemudian hari ini pemerintah kata, nggak bisa begitu, kalian itu adalah pelayanan terhadap pemerintah. Kalian kan pegawai yang melayani pimpinan KPK. Nah terus kalau kalian swasta, ya KPK dong yang bayar. Ini kayak yang bayar negara, dianggarkan oleh DPR. Tapi tidak mau statusnya sebagai pegawai negeri. Karena ini bukan untuk pimpinan, ya untuk pelayanan, untuk staff. Tapi mereka minta eselon ring. Gimana dong? Bahwa Dirdik misalnya dianggap sama dengan eselon 2 atau eselon 1. Nah itu PNS. Itu ASN. Strukturnya pun dibikin oleh undang-undang. Undang-undang itu yang bikin siapa? Yang bikin negara. Jadi menurut saya ini besar kepalanya orang. Ya. Dan sudah merasa teridentik bahwa KPK itulah novel. Bahwa novel itu adalah KPK. Bahwa KPK itu adalah Samad. Bahwa Samad itu adalah KPK. Bahwa KPK itu adalah BW, maka BW itu adalah KPK. Kalau ganggu BW, sama dengan ganggu KPK. Kalau mengganggu novel, sama dengan mengganggu KPK. Saya tanya sekarang, Ketua MK ditangkap, Ketua DPD ditangkap, Ketua DPR ditangkap, apakah kemudian DPD hancur? Apakah kemudian DPR menjadi lemah? Apakah kemudian MK menjadi lemah? Enggak tuh. Jadi karena nggak identik, ya biasa aja gitu. Ini kalau novel maka berbunyi suara. Wah, kemarin si Uceng ngomong di media hanya dua menurut pendapatnya. Satu, kembalikan kepada undang-undang KPK yang dari awal atau kemudian bubarkan. Itu nama kekanak-kanak itu bukan omongan intelektual. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mendapat kucuran dana dari KPK. Sudah nggak bisa sebebas-bebasnya dulu dengan KPK, tapi dengan bubar aja. Karena nanti mereka nggak bisa menguasai. Kenapa? Dilemahkan. Jadi, apa yang dimaksud dengan kata-kata pelemahan? Kalau pelemahan itu fungsinya nggak jalan. Nah, ini mereka bisa OTT 2 menteri. Ketika 2 OTT menteri, dipuji-puji lah. Termasuk Febri. Wah, ternyata KPK selamat begini, begono. Tapi ketika undang ASN jalankan, oh, pelemahan. Jadi menurut saya itu nggak fair. Jadi menurut saya orang-orang model beginian nggak lolos dalam tes wawasan kebangsaan. Wajar. Kenapa? Karena berbicara tentang kelompok yang menguasai KPK. Karena bicara tentang ego selama ini yang mereka nikmati, privilege yang mereka menikmati luar biasa. Semua orang takut menteri, takut ketua lembaga tinggi, semua takut, hanya tentang tenteng itu aja mereka ini. Dan nggak ada yang bisa kontrol. Nah, kenikmatan tanpa batas itulah yang mereka takut kehilangan. Ada post power syndrome. Oke? Contoh misalnya, hanya 2 presiden yang memberikan Devon Ring zaman setelah reformasi, ya. SBY memberikan Devon Ring terhadap Bibit Chandra, mengenyampingkan perkara itu demi ketertiban umum. Zaman Jokowi 3 Devon Ring, 1 Samad, 2 BW, 3 novel. Pertanyaan, apa sih jasa besar mereka terhadap negeri ini? Selain memanfaatkan KPK untuk kepentingannya. Bahwa dibungkus menteri korupsi, iya. Tapi saya boleh uji dari 10 perkara korupsi mungkin 4 yang benar, 6 itu tidak benar. Saya balik taruhan kok. Saya datang di AFC, bawa ke pimpinan KPK ke sini, beradu sama saya, berdebat. Karena saya nggak ada beban kok.
6 itu politik semuanya. Perkaranya dicari, orangnya dicari dulu, baru perkaranya dicari. Kalau sekarang enggak. Jadi pertanyaan, kenapa mereka dipenuhi? Harusnya kalau model saya dulu kena, saya umur 45 tahun, saya pendiri partai, ya, menjadi ketua umum, menjadi sekjen, ya, bikin partai, kemudian partai itu melahirkan para pemimpin, jadi menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Saya baru menikmati DPR setahun, dihajar dengan gara-gara perkara 50 juta. Ya. Nggak banding gitu. Apakah saya ini merugikan negara? Enggak. Saya nggak berikan negara apa-apa. Dan saya nggak minta uang. Dalam pandang kata, saya tidak mencari uang. Itu orang cari saya, nih ada titipan. Nggak ada pesan apa-apa, maka saya kena pasal 11. Ya, nanti baca pasal 11 itu pasal karet. Sama dengan pasal, kira-kira pasal subversif zaman Orde Baru. Karena pasal 12 itu jelas menerima pegawai negeri, penyelenggara negara melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ya, memberikan janji dan sebagainya. Nanti baca. Pasal 11 bunyinya, pegawai negeri, penyelenggara negara menerima sesuatu atau menjanjikan sesuatu, atau kita tidak semua nih, maka saya tidak kena pasal 12. Karena saya tidak melakukan apa-apa. Ya. Pasal 11 itu ada kata-kata atau yang menurut pikiran si pemberi ada kaitannya dengan perkara dia. Lah, kita tidak, maka saya lagi mempersiapkan untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa orang dihukum karena pikiran orang. Orang ketemu kita, kemudian, bro, ini ada untung gua nih, waduh, gua ketemu lu, gua kasih lu 10 juta deh. Nah, karena teman, mungkin kita terima. Tapi karena pikiran si pemberi, karena dia punya masalah, maka kita bisa kena. Kena karena pikiran dia. Coba cari di pasal 11, ya. Nah, itu yang saya tidak boleh, itu menjebak. Dan itu KPK selalu, kalau nggak kena 12, 11. Kalau 12 itu dia lolos, dia ngapa-ngapain? Pikiran orang itu. Karena ditanya tahun awalnya, kamu tahu Rio Capella? Tahu. Ya, kamu tahu dia Komisi 3? Tahu. Ada kaitannya, berarti kamu bekerja karena dia Komisi 3. Padahal kasus itu mendamaikan gubernur dan wagub oleh Surya Paloh. Kemudian setelah ketemu ketua umum, karena wagubnya ketua Nasdem di situ, maka cari sekjen. Itu kaitannya kan. Nggak ada urusan sama Komisi 3. Tapi pikiran si pemberi, kira-kira begitu. Nah kemudian, kemarin ada statement juga, pernyataan juga dari Wakil Menteri Hukum HAM, lupa namanya, itu menyampaikan bahwa dari tahun 2019 dia tahu siapa pimpinan KPK yang menelpon para hakim untuk menghukum orang itu. Ya, diancam, ini segala macam, ditelepon. Sehingga hakim takut. Ditanya wartawan, siapa orangnya? Bapak bisa tunjuk? Saya bisa tunjuk siapa orangnya. Hakimnya. Nah, itulah model pada zaman dulu. Jadi ada sebuah lembaga yang betul-betul mempunyai kekuatan yang presiden pun nggak bisa kontrol. Padahal dalam konstitusi, dalam undang-undang, yang memimpin pemberantasan korupsi di negeri ini bukan KPK, tapi presiden selaku kepala negara. KPK itu alat yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi itu. Ya. Tapi hari ini mereka berubah bentuk menjadi monster. Seakan-akan mereka, tapi mereka lupa. Apakah mereka itu bukan bagian dari proxy war? Ya, bagaimana kita lihat misalnya, apakah di Cina yang lebih kejam dalam penindakan korupsi? Ya? Itu tidak disebutkan tuh mereka menindak dan mengumumkan, mempermalukan ketua Mahkamah Konstitusi misalnya, menangkap ketua DPR, ya, atau kemudian menangkap ketua DPD, itu enggak sih. Lantas partai kota 1-2 orang, atau mereka suruh berhenti aja, kau berhenti, mundurkan diri, kemudian hilang, penjara tanah rumah. Karena negara juga nggak boleh dipermalukan, ya, seakan-akan dari luar itu anggap udah hancur negeri ini. Ketua DPR kena ini, kena ketua MA lagi yang dulu, semua berarti mungkin habis ini presiden yang ditangkap oleh KPK OTT. Kira-kira gitu. Sehingga ini lembaga apa gitu. Dia kerjaannya dulu ya. Kalau sekarang sih mulai rapi. Dulu
Sistemnya loncat-loncat dan tangkap. Kenapa? Maka dulu saya pernah ngomong, akhirnya Fahri juga ngomong, bahwa sadapan di KPK itu bisnis. Jadi misalnya saya pilkada, karena saya di juara 1 dalam sebuah survei, akhirnya lewat KPK cari kesalahan incumbent ini untuk dihajar. Maka kasih aja uang, suruh sadap. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan baru dapat. Ada penyerahan uang misalnya 200 juta lah segala macam lah. Dihajar, tangkap. Maka itu dibisniskan dulu. Jadi mereka tidak isu, tapi mereka menerima sesuatu untuk melaksanakan sesuatu. Kalau mau diincar semua ini, ya hari ini, pasang rekaman terhadap 530 kepala daerah. Jangan-jangan 500-nya tangkap. Ya. Belum tentu juga mereka makan duit. Belum tentu juga menerima sesuatunya. Nggak mungkin mereka nggak menerima sesuatu. Ya. Selaku penyelenggara negara. Apalagi mungkin daerah miskin. Uang habis mungkin 10-20 miliar. Daerahnya nggak ada tambang, nggak ada apa, pendapatannya rendah. APBD cuma 800 miliar, misalnya setahun, gaji di situ. Pasti cari duit dari proyek. Fee proyek, pasti itu. Dan KPK tahu, harusnya gaji bupati itu 6 juta, wakil bupati 4,5 juta. Harusnya kita ini mencari filosofinya. Kalau misalnya untuk mencegah macet atau keruwetan di jalan raya, maka bikin dong jalan layangnya, bikin kereta apinya, bikin kemudian bypass atau underpassnya, sehingga jadi rapi. Baru kemudian pasang elektroniknya, atur 3-in-1-nya, atau atur denda banjir. Melanggar itu baru tangkap. Tapi kalau misalnya sistem gaji masih 4 juta, 6 juta, ya, kemudian ada uang aktisponnya 700 juta dalam setahun, sedangkan biaya untuk pilkada puluhan miliar, ya pasti mereka cari proyek itu mengservis mantan-mantan tim sukses dan sebagainya. Tidak ada kata-kata pembenahan tentang itu, tapi yang masuk itulah penindakan. Saya tanya, anggota DPR RI itu, apalagi bupati yang di kampung sana, belum tentu apa yang dimaksud dengan definisi korupsi. Ada 33 item definisi korupsi. Ada nggak berkas sosialisasi? Nggak ada. Karena di persepsi publik itu korupsi itu, kalau kita punya proyek jalan 10 kilo, kita bangun 7 kilo, kemudian kita tagih 3 kilo. Maka kita korupsi 3 kilo. Ya sekarang ini enggak. Asal kita menelpon aja. Misalnya, kayak si Aziz kan, itu sudah korupsi. Padahal, bro, bisa nggak ketemu itu, bro? Tolong gua nih, bro, gua diperiksa orang. Aduh, siapa yang periksa lu? Si Anu, bro. Ya gua telepon lah, tolong. Pagi misalnya, bos, ini bisa datang ke sini nggak? Temu. Kita kenal. Karena kita nggak makan duit nih, kita nggak ngapa-ngapain, cuman nolong teman aja. Ya, atau misalnya gini, Bos Rio, bisa nggak ketemukan saya sama Bupati Anu? Ada urusan bisnis sedikit lah. Karena teman, oke saya telepon ya. Telepon lah, bos, bisa nggak terima teman saya dong, tolong terima, namanya si Anu. Oke, datang besok. Si Anu ketemu sama Bupati. Si Anu kemudian minta izin apa, dia kasih uang. Ini Pak, boleh tanda kenal. Karena Bupatinya nggak enak, karena dengar nama saya tadi, masa terima uang. Mungkin nggak seberapa lah, mungkin ya perkenalan 1 juta. Kalau itu diincar sama KPK, memang dia nggak suka, dia nggak tahu ada kasus OTT, saya bisa kenal, mempertemukan, loh, celaka betul, kita nggak tahu apa-apa, dia pertemukan, maka dianggap kita ikut serta dan punya peran dalam perkara itu. Nah, itu yang terjadi hari ini. Ya sebenarnya kan ada restoratif justice. Ya kalau begitu hari itu bisa ngomong, tahu nggak boleh gitu, itu perkara korupsi. Negara nggak rugi, orang nggak rugi, kemudian sesuatu belum terjadi apa-apa, tapi bisa dihukum karena dianggap menerima sesuatu. Hari ini tentu kemudian sebagai pelaksana undang-undang bahwa jadi ASN, karena mereka adalah staf
dari pimpinan KPK, maka kemudian diadakanlah tes wawasan kebangsaan. Tentu tes wawasan kebangsaan itu ada, kalau ilmu psikologi itu kan mau diarahkan kemana? Oh, soal radikalisme. Maka mesti ditanya nih, biar berkaitan dengan radikalisme. Apa misalnya, apakah dia kemudian bersimpati terhadap HTI? Atau apakah dia bersimpati terhadap Habib Rizik? Ya, apakah dia bersimpati terhadap EPI yang sudah disebut organisasi terlarang? Kalau dia kemudian misalnya bersimpati, maka ini adalah bibit ketika ada sesuatu hal berkaitan dengan EPI, pasti mereka tidak 100% melaksanakan tugasnya karena ada simpatinya. Ya, atau bersimpati terhadap mati dan sebagainya. Memang aneh-aneh pertanyaan karena. Tapi kan ada juga yang lulus. Jadi maksud aku, begitu gak lulus merengek kepada publik, cengeng kepada publik, wah ini mengganjal saya. Kalau kata Zain Arifin kemarin, itu mencabut selang terakhir infusnya, atau selang terakhir pernapasan. Artinya kalau 75 ini berhenti, maka mati KPK. Potong kuping saya. KPK mungkin jadi lebih baik tanpa 75 orang ini. Kita taruhan. Jadi jangan memain-mainkan spekulasi seakan-akan bahwa KPK ini bergantung pada 75 orang ini. Sama nggak ada, memang mati KPK itu. Justru lebih baik ada sama gitu. Jadi jangan seakan-akan negara ini sangat tergantung kepada 75 orang ini. Kalau nggak itu KPK kalah. Ada itu. Mungkin lebih baik bisa dibenahi bahwa KPK itu tegak lurus terhadap perkara-perkara yang memang dianggap perkara dugaan korupsi merugikan negara. Itu poin. Ya, bukan sekarang ini mencari show ya. Kalau kata ICW penindakannya udah kurang. Nah itu bisa lagi. Semakin nggak ada penindakan seharusnya bahwa makin tertiblah negara ini. Semakin banyak yang tidak kena tilang dalam kendaraan di jalan raya, maka berarti kendaraannya sudah tertib. Bukan kemudian pelan polisi bisa menerapkan tilang sehari 1000 ditilang. Maka kalau makin tilang menurun, tinggal 100, maka polisi dianggap gagal. Inilah pikir-pikiran konyol menurut saya ya. Yang kalau kelas-kelasnya begitu, mengelola negara, lebih mengedepankan soal jumlah yang dikenai, bukan artinya jumlahnya malah menurun itu malah bagus. Itu menurut saya logikanya udah terbalik. Itu logika sakit, ya. Saya bertahan itu logika sakit. Itu cara berpikir yang salah dan memandang sebuah persoalan. Gitu loh. Harusnya lebih tertib. Oh, kenapa udah mulai berkurang? Karena satu, tingkat kesadaran mungkin mulai membaik. Yang kedua, sistemnya ini makin banyak ruang-ruang gelap sekarang jadi ruang terang. Mungkin misalnya sistem pembayaran harus sudah online. Itu kan kalau udah gitu kan artinya KPK sudah membentuk sistem itu yang sehingga orang tidak mudah untuk melakukan praktek-praktek korupsi dan suap menyuap. Bukan sistemnya dibuat masih sistem model lama, kemudian diajar dengan penambahan definisi tentang apa artian korupsi. Dia pasti kena semua orang itu karena sistemnya nggak dirubah, gitu loh. Sama sekarang, mana ada lagi sistem dibangun, membuat KTP sekarang tidak perlu bayar. Cukup datang, ngasih ini, selesai. Kita tinggal tunggu, ditelepon, KTP sudah selesai, silakan diambil by WA. Ada nggak perkara suap lagi di kelurahan kasih? Nggak ada lagi, karena sistem dibangun. Tapi kalau masih ada, baru ditindak. Nah kalau dulu misalnya pelayanan publik masih jelek, segala macam, kemudian kita mau hajar siapapun yang duduk di situ, pasti kena. Karena sistemnya belum dirubah. Harusnya itu yang dilakukan oleh KPK. Tapi hari ini KPK bangga, harusnya dia sedih negeri ini sistem sudah diperbaiki, kok enggak. Ini sistemnya masih ongoing proses, tapi yang itu adalah berapa orang jumlah yang ditangkap. Nah, mereka mau diperbaiki supaya tidak semau-mau menggunakan KPK. Karena itu juga korupsi. Dan bagaimana mereka begitu ganas terhadap pejabat, tetapi begitu tumpulnya terhadap pengusaha. Ya, John Lynn, mereka mau datang semua barang habis, barang bukti. Diam aja tuh. Ya, Nopel juga ini punya. Kalau misalnya bagaimana Meikarta, sebatas kroconya aja kena.
Kena nggak yang di atasnya? Enggak tuh. Dulu kasus reklamasi, kena nggak yang lain? Enggak tuh, sebatas si Sherman aja yang dirutnya, bukan ownernya. Kita lihat misalnya kasus-kasus besar lainnya, enggak tuh. Kalau misalnya BLBI, mana yang kena? Oh, dikritik karena memberikan SP3. Ya orang harus punya kepastian hukum. Karena si Bu Ici sama Samsul Salim itu terkait dengan si Satu Menggung. Lah begitu Menggungnya tidak bersalah, ya dia nggak ada kaitannya lagi dong, nggak connect kasus itu. Maka perlu kepastian hukum. Tapi ICW KPK ini udah nggak benar. Ya, justru mau dibenari. Jadi menurut saya terhadap pelaksanaan tes wawasan kebangsaan itulah sesuatu yang wajar-wajar aja. Bahwa dalam tes ada lulus, ada tidak lulus. Nah, tidak bisa lulus semua atau tidak lulus semua, itu tidak fair. Nah kalau tidak lulus, ya sudah terima dong. Ya, kenapa sih mau bertahan terus-menerus di KPK itu bertahun-tahun? Ada apa? Emang nikmat betul jadi penyidik KPK itu? Hah?